Smartwatch yang bagus itu tuh mahal, sementara smartwatch yang murah itu ada aja kurangnya. Nah, kalau mau smartwatch yang bagus tapi murah gimana? Amazfit lah jawabannya. Kenalin sob, ini dia Amazfit Bip 5. Harga adalah alasan pertama kenapa smartwatch Amazfit itu tuh menarik. Harganya tuh bisa dijangkau sama mayoritas dari kita. Amazfit Bip 5 ini harganya 1.050.000 aja. Sangat murah kalau kalian tahu fiturnya apa aja. Smartwatch murah biasanya ngasih layar seadanya, tapi Amazfit Bip 5 ini tuh enggak. Well, enggak terlalu. Layarnya cukup besar, punya bentang 1,91 inch dengan kerapatan pixel di 260 ppi. Mungkin nggak sampai 300 ppi, tapi kerapatan pixel segini masih cukup nyaman untuk dilihat. Nggak kelihatan pixelated. Kekurangan dari sisi layar mungkin ada di panel layar yang digunakan. Panelnya ini tuh masih IPS ya sob. Buat smartphone mungkin pakai panel IPS itu tuh bukan masalah besar, namun buat smartwatch bisa jadi problem karena kapasitas baterai dari smartwatch itu tuh punya ruang yang sangat terbatas. Nah, gimana ketahanan baterainya? Bakal sehari ngecas kayak Apple Watch apa enggak? Untungnya enggak. Kata Amazfit sih bisa nyala sampai 10 hari, tapi kalau pemakaian standar saya sekitar 7 hari aja. Ya, masih oke lah. Untuk pengecasannya pakai pin dengan magnet. Cukup mudah ngecasnya walau bukan tipe wireless magnetic ya. Alasan kenapa baterainya tuh bisa bertahan sampai seminggu lebih adalah Amazfit Bip 5 ini menggunakan proprietary OS atau OS buatan mereka sendiri, yaitu Zip OS 2.0. UI-nya nih sangat sederhana sekali ya. Tekan sekali untuk melihat menu atau aplikasi yang tersedia, tinggal scroll ke bawah aja. Swipe ke samping untuk melihat widget-widget yang tersedia. Dah gitu doang. Menggunakan OS bawaan punya tantangan tersendiri. Yang pertama adalah soal kompatibilitas dengan smartphone yang digunakan. Berbeda sama Wear OS yang ketika kita koneksikan dengan smartphone Android, dia tuh akan langsung bekerja dengan seamless. Notifikasi langsung muncul. Nah, kalau di smartwatch ini kamu ya harus atur-atur dikit buat aktifin notifikasinya. Kalau udah, ya baru bisa milih deh notif apa aja yang mau kamu tampilin di smartwatch ini. Soal kompatibilitas app juga bisa jadi masalah. Saya coba utak-atik mau bikin smartwatch ini terkoneksi sama Strava kok nggak bisa ya. Saya nggak nemu App Store buat install Strava di smartwatch ini. Padahal kalau dilihat dari spec sheet yang Amazfit kasih, katanya smartwatch ini tuh bisa sync sama Strava melalui app Adidas Running. Tapi ini bisa jadi salah saya sih. Saya tuh kurang pinter ngopreknya. Cuman ini jadi catatannya buat kalian ya sob ya. Saya aja kagak bisa gitu, agak sulit gitu buat nambahin app di sini. Gimana common user yang nggak biasa ngoprek. Tantangan lain dari pakai OS sendiri adalah soal watch face-nya. Walau saya temukan ada beberapa yang cakep, cuman pilihan watch face yang sekitar 70-an ini tuh menurut saya kurang banyak. Agak sulit memang mengajak developer untuk develop watch face di OS sendiri. Saat ini yang cukup baik melakukan hal itu ya hanya Huawei. Satu lagi yang menurut saya kurang oke yaitu desainnya ya. Desain kayak begini tuh sejuta umat banget. Semua smartwatch value for money atau yang murah-murah desainnya kotak kayak begini. Materialnya juga plastik. Jadi nggak ada kesan mewah atau menambah keren penampilan ketika menggunakan smartwatch ini. Lebihnya pakai material plastik mungkin ada di kenyamanan penggunaan kali ya. Smartwatch ini tuh ringan banget. Jadi pas lagi pakai jam tangan ini tuh kagak berasa pegel. Ya mungkin kurangnya smartwatch ini itu ya ada di penampilan. Tapi kalau ngomongin fitur, nah ini beda ceritanya. Mau bahas fitur apa dulu nih? Mungkin health monitoring dulu kali ya. Kan nggak semua orang yang pakai smartwatch itu buat olahraga. Fitur health monitoring di Amazfit Bip 5 ini tuh lumayan lengkap ya. Ada 24 hours heart rate monitor, 24 hours saturasi oksigen, dan ada stress level monitoring juga. Sleep monitoring juga sudah pasti ada. Melalui app-nya kalian bisa lihat data tidur kalian, ada sistem scoring juga, dan bisa dikasih tahu apa aja yang harus jadi perhatian. Presentasi datanya menurut saya cukup baik, walau belum seindah Huawei ya. Kalau fitur olahraganya, Amazfit Bip 5 ini tuh bisa ngetek 120 mode olahraga, cukup lengkap. Cuman killer feature-nya adalah sudah ada GPS di dalam jamnya. Buat harganya, hadirnya GPS di dalam jamnya ini adalah hal yang harus diapresiasi. Nikmatnya ada GPS built-in adalah ketika lagi olahraga tuh nggak harus bawa HP buat dapetin data tracking. Saya ketika lagi jalan pagi ini, itu tuh nggak bawa HP sama sekali. Dan sobat bisa lihat hasil trackingnya dan datanya ya, lumayan lengkap, dan presentasi datanya juga dikasih grafik seperti ini. So, apakah dia layak untuk dibeli? Saya akan bilang iya. Kalau kamu mau smartwatch dengan fitur cukup komplit, dengan harga yang terjangkau,
Ini pilihannya. Baterainya bisa tahan seminggu lebih, mau angkat telepon langsung dari jam tangannya juga bisa, dan ada built-in GPS, jadi bisa olahraga tanpa harus bawa HP. Kurangnya ya buat smartwatch harga sejutaan, dia itu tuh kayak smartwatch harga ratusan ribu desainnya. Nggak bikin kamu kelihatan ganteng lah. Kalau kamu mau nyoba mulai pakai smartwatch ya, Amazfit Bip 5 ini bisa jadi pilihan yang pertama. Ya, udah habis. Bisa jadi pilihan pertama kamu gitu maksudnya. Jadi baru mau pakai smartwatch kan.